Oke Di, aku lanjutin ya. Jadi pertanyaan kamu adalah gimana caranya gitu ya. Bagian apa di CV yang akan dilirik oleh rekruter HR lah ya gitu ya. Aku kurang lagi bahwa intinya itu adalah CV itu harus dua, benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Benar cara bikinnya adalah bagian-bagian informasi penting harus tertulis di dalamnya ya. Di dalam CV sudah dipastikan. Kedua adalah pada saat CV-nya sudah jadi, kita ngelamar kerjanya di platform-platform yang berbeda-beda itu gitu ya. Itu udah benar. Nah, bagian CV yang utama harus ada apa? Tadi nomor satu adalah ada nama kamu, nama lengkap. Oke, nama lengkap kamu yang ada di KTP gitu ya. Nanti disamain tuh yang di LinkedIn juga harus sama seperti nama kamu. Nama itu termasuk bagian yang wajib. Mau ada gelar apa enggak terserah. Yang nomor dua adalah terkait summary atau ringkasan CV. Oke, yang menggambarkan kamu itu siapa. Dia harus bisa menjawab tiga hal. Kamu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu sekarang bisa apa. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini, yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan ini. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini. Contohnya gitu. Ya. Nanti kalau komplit tinggal lihat di channel YouTube-ku. Intinya semacam itu. Oke? Itu terkait dengan summary CV. Itu juga wajib ada. Yang ketiga adalah terkait dengan informasi pribadi. Informasi pribadi cukup ada 5 aja. Nomor 1, tempat tanggal lahir. Itu wajib ada. 2, alamat. Alamat tulis nama kotanya nggak apa-apa. 3, alamat email. Keempat, nomor telepon. Kelima, sosial media sebagai portofolio kamu. Paling gampang tuh LinkedIn gitu. Tapi kalau untuk beberapa loker yang sifatnya itu kamu jadi frontliner, ketemu calon customer dan lain-lain, mungkin ada nomor 6 tapi ini opsi, yaitu postur gitu. Tapi yang penting ini ya. Jadi tadi nama, summary CV, dan informasi pribadi. Nah, selanjutnya kalau kamu seorang yang memiliki pengalaman kerja gitu, bukan fresh grad, maka harus ada pengalaman di bawahnya lagi adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu yang sempurna itu ditulis ada nama perusahaannya, periodenya kapan, jabatan kamu sebagai apa, breakdown tugas dan tanggung jawabnya pakai balance and numbering, dan kalau ada lah prestasi kamu di sana. Gitu. Itu ditulis kronologis ya dari yang terkini. Jadi setiap bagian CV yang ada timestamp-nya atau penanda waktunya, tulis aja dulu yang terkini. Baru mundur. Oke. Setelah pengalaman kerja, yang wajib lagi ada apa? Pengalaman ya organisasi volunteer gitu. Kalau ada silahkan masukkan. Apalagi yang penting lagi ya training gitu ya, pelatihan gitu termasuk ya gitu. Masuk. Terus yang penting lagi adalah skill. Ya, keterampilan yang kamu kuasai lah. Skill itu bisa ada 4. Yang pertama pengetahuan bidang atau industry knowledge. Dia bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliah atau pengalaman kerja. Ibaratnya dengan saya sekolah di sini saya bisa apa, dengan saya pernah magang di sini saya jadi bisa apa, dengan saya pernah kerja di sini saya bisa apa. Itu industry knowledge gitu. Misalkan kayak sales and marketing gitu kan, customer service gitu, atau apa misalkan business development, yang sifatnya turunan dari nama mata kuliah atau pengalaman kerja. Yang kedua namanya adalah tools and technology. Dia bisa software dan hardware gitu. Yang paling lazim ya, paling banyak dilakuin ditulis di CV Indonesia adalah software gitu kan ya. Apa yang kamu kuasai. Yang nomor 3 adalah kemampuan bahasa dan komunikasi. Kamu menguasai bahasa apa aja. Nah, yang keempat adalah soft skill. Soft skill aku tulis paling belakang, aku sebut paling belakang sehingga di menu skill kalau soft skill cuma ketulis sedikit atau bahkan nggak masalah, karena yang penting tuh yang 3 ini gitu. Itu adalah unsur-unsur bagian skill. Oke, terus yang penting lagi terkait dengan tadi prestasi. Prestasi ada yang bisa dijadikan di satu pengalaman kerja tadi, atau dia bikin floor sendiri judul gitu ya, achievement gitu. Silahkan sampaikan apapun itu achievement kamu. Achievement tidak harus yang dapat piala, piagam, viral, dapat hadiah duit gitu, nggak harus.
Achievement itu adalah pada saat kamu menjabat atau diberikan tanggung jawab di posisi tertentu, apa pencapaian tertinggimu. Achievement akan sangat menarik kalau kamu bisa menyampaikannya dengan adanya angka. Mampu menghasilkan sekian buah, sekian cabang, sekian rupiah, dan lain-lain gitu. Gitu ya. CV akan sangat menarik pada saat kamu tadi ya bisa memunculkan angka. Bisa angka bersatuan gitu. Angka bersatuan tuh misalkan gini. Misal kamu pernah jadi supervisor, terus di job deskripsi kamu tulis gitu ya. Memimpin 20 sales motoris untuk menjual 10 jenis produk di kota ini atau di area ini gitu. Itu kan ada angkanya tuh gitu ya. Atau angka yang sifatnya ada nominalnya gitu. Misalkan melakukan penjualan produk kecantikan ini dengan target sales sekian miliar per bulan gitu. Sekian miliar gitu. Atau pakai prosentase gitu. Itu akan sangat menarik. Di CV kalau ada angka bersatuan, angka nominal atau prosentase itu akan sangat menarik gitu. Nah, yang aku sebutkan tadi adalah hal yang wajib ada di CV. Oke? Sedikit berbeda kalau kamu seorang fresh graduate, pengalaman kerja ya cukup magang saja gitu ya. Praktikum-praktikum boleh yang kamu pernah alamin gitu, boleh dimasukkan gitu. Tapi kalau udah punya pengalaman kerjalah yang harus ditonjolkan, di breakdown. Jangan hanya sekedar kerja di sini, periodenya ini, jabatan sebagai ini. Kamu hanya bilang saya pernah. Atau mungkin di job desk-nya, misal kamu pernah jadi customer service. Job desk-nya adalah melayani keluhan nasabah gitu. General banget gitu loh. Paham ya? Itu adalah definisi general gitu. Ibarat kayak ya kita tahu customer service seluruh dunia juga gitu ibaratnya gitu. Cuman yang kamu handle tuh apa gitu. Misalnya tadi kamu jadi admin sosmed. Ya, kamu langsung tulisnya kayak memegang bertanggung jawab terhadap sosmed perusahaan. General banget ini apa gitu loh. Harusnya sebut gitu. Ya, gitu. Misalkan gitu. Misalkan handle 9 sosial media perusahaan dan 2 website misalkan gitu. Jelas gitu. Ya kan? Update konten atau misalkan update konten dalam bentuk gambar dan video setiap hari gitu. Dalam kurung atau ada angkanya langsung. Update gitu ya. 20 konten gambar dan 5 konten video per hari gitu. Melayani membalas chat customer dalam kurung misalkan per hari 100 chat gitu. Jelas gitu. Itu yang kamu handle gitu. Karena kalau cuma definisi admin sosmed ya kita tahu gitu. Nah, contoh kayak gitu ya. Nah, yang aku sebut tadi mulai dari nama, informasi pribadi, summary CV, pengalaman kerja gitu ya. Oh, pengalaman pendidikan tadi aku belum sebut ya, pengalaman pendidikan gitu. Silahkan tulis dari yang terkini dulu gitu ya. Sekolah di mana, periodenya kapan, jurusannya apa, IPK-nya berapa, boleh ditulis gitu. Jadi summary terkait dengan nama, summary, informasi pribadi, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan volunteer gitu ya, pengalaman pelatihan, sama skill ya, keterampilan, keahlian, dan achievement. 9 itu yang wajib. Yang lain adalah pilihan, opsi. Misalkan apa? Hobi. Ada orang yang masukin hobi. Itu nggak wajib. Foto nggak wajib. Apalagi misalkan preferensi bidang nggak wajib. Apalagi ada yang orang nulis kayak saya tertarik untuk bekerja di bidang A, B, C, D, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang lain. Ini bahasanya pemborosan gitu. Jangan ada kalimat ini karena bayangin ya, saya berminat untuk kerja di bidang A, B, C, koma, namun pernah baca kayak gitu ya, ada CV gitu kan, tidak menutup kemungkinan bidang yang lain. Ya berarti kan yang kamu lamar ya kamu suka gitu loh. Jadi kan kayak kalimat itu kayak pemborosan. Kecuali kamu tegas berminat untuk kerja di bidang A, B, C, nggak ada koma, titik gitu kan. Ya udah itu kan menarik gitu. Cuman ya itu tadi itu juga pilihan. Apalagi yang pilihan reference gitu ya. Misalnya kamu ada kontak mantan dosen pembimbing akademik kamu gitu ya, mantan pembimbing magang kamu, mantan atasan kamu di tempat kerja yang kamu masukkan sebagai referensi.
sebenarnya how and ya gitu sih, what and how and why sih. Jadi teorinya tuh namanya how and why. Nanti aku belum bikin konten ini sih. Jadi ibaratnya kayak untuk mengembangkan CV itu ya, kata kuncinya dari mana? Tadi kamu kan procurement gitu kan. Procurement. How? Apa yang kamu what dulu deh. Apa yang kamu lakuin di procurement itu gitu kan? Ya udah, ada kegiatannya ini. How many? How long gitu gitu kan. Terus berapa sering? Akhirnya kan memunculkan angka tuh. Melakukan ini, maka muncul kata-kata kerja. Habis itu muncul keterangan waktu, keterangan frekuensi gitu ya. Yang akhirnya kan jadi ketahuan tanggung jawab kamu, beban kerja kamu gitu. Tadi misalkan kayak gitu, menghandle, contoh deh, kasih aku satu kalimat. Procurement tugasnya ngapain yang kamu handle? Coba jelasin. Aku kan nerima ini permintaan barang dari operation. Nah, mereka untuk misalnya ketika bikin rig baru di misalnya di Balikpapan ada rig baru, itu aku yang handle untuk material-material yang dibutuhkan, trackingnya gitu tuh, sampai dari mulai permintaan ke vendor sampai akhirnya permintaan pengiriman dari vendor. Ya sudah, tulis aja misalkan kayak tadi ya, handle-nya tuh ngapain gitu ya. Kalau handle tuh kan kayak bertanggung jawab, misalnya kayak bertanggung jawab kan kayak keseluruhan, pilih verb yang jelas gitu ya gitu. Melakukan sekian jumlahnya ya gitu per hari, permintaan dari operation untuk ini gitu kan. Handle apa untuk kota, untuk berapa kota, nggak usah sebut kotanya di mana, nggak apa-apa gitu. Untuk di pusat dan 5 kota di daerah atau berapa kota gitu boleh gitu. Terus membuat laporan harian apa, membuat laporan ini gitu. Terus apalagi misalkan bekerja sama dengan tim apa, misalkan kamu paling sering bersinggungan dengan tim apa di departemen apa gitu kan, bekerja sama ya gitu. Jadi kayak bekerja bersama dengan tim operation atau bekerja sama dengan tim operation untuk pembuatan ini penyusunan ini. Terus habis itu dari hasil yang kamu lakukan pasti kan kamu ada KPI itu ya kan. KPI kamu tuh apa aja, jangan lupa itu di breakdown juga gitu. Terus kamu reportnya directly report ke siapa gitu. Kan kamu mungkin akan menghasilkan suatu data kamu olah jadi suatu laporan. Nah, laporan ini berguna ke ini buat apa, ke ini buat apa, ke ini buat apa. Terus kamu sebagai orang itu kan ada fungsional dan struktural. Fungsional kamu itu misalkan sebagai bagian procurement kan, tapi struktural kamu kan aku nggak tahu nih, kamu staff, supervisor, assistant manager gitu kan. Jadi secara struktural juga jangan lupa dijelasin gitu. Jadi kamu report directly-nya ke siapa gitu, kayak gitu. Jadi munculin angkanya lebih dari sisi situ aja gitu. Jadi jelas. Ingat ya, jangan memunculkan definisi procurement secara umum, tapi yang kamu handle gitu. Gitu. Makanya tadi kata how and why itu penting banget tuh gitu, untuk memunculkan angka gitu, dibayangin. Oke, aku ngehandle ini dari vendor, berapa banyak, berapa lama, berapa sulit, berapa kompleks, berapa sering gitu. Kata-kata how-nya itu harus muncul terus gitu. Ya, gitu sebagai gambaran sih itu. Ini yang general dulu ya gitu. Kayak yang spesifik nanti sambil aku buka CV-nya. Oke? Oke. Semoga jelas ya. Boleh dicek lagi nanti kalau aku ada yang salah. Oke, Pak. Apalagi yang masih ingin didiskusikan? Kadang Pak serada rancu kalau misal kita dapat pertanyaan dari interview, apa kelebihan kamu dan kekurangan kamu itu tuh. Itu yang paling berat kayaknya sih kalau interview. Oke. Nanti dicek juga ya di playlistku ya. Di playlist di YouTubeku aku udah ada pertanyaan itu, aku jawab di sana. Cuman aku juga jawab di sini dong, kan kamu nanya di sini juga gitu ya. Bahwa pada saat ditanya apa kelebihan dan kekurangan, intinya itu adalah 2. Pertama, rekruter itu atau siapapun yang nanya ini ya, dia ingin tahu kesadaran diri seseorang. Gitu. Kamu sadar nggak sih punya kelebihan? Kamu sadar nggak sih punya kekurangan? Itu dulu. Gitu. Jadi begitu ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, saya tidak memiliki kelebihan, saya tidak memiliki kekurangan saya merasa tidak memiliki kelebihan, misal kayak gitu, itu aneh ya gitu. Jawabannya nggak mungkin kayak gitu ya gitu. Pasti kan yang penting kita punya kesadaran diri gitu ya, apa kelebihan dan kekurangan kita, itu yang ditanya. Yang nomor 2 adalah
Pada saat kita sudah memiliki kesadaran diri terhadap kelebihan dan kekurangan kita tuh ngelakuin apa gitu. Intinya tuh cukup itu pada saat di interview ini. Ya, kamu sadar nggak punya kelebihan? Sadar. Nah, dengan kelebihan itu kamu udah ngelakuin apa gitu. Kamu sadar nggak punya kekurangan? Sadar. Nah, dengan memiliki kekurangan itu, apa yang kamu lakukan? Biar apa? Ya biar kekurangan kamu tidak berpengaruh negatif ke kehidupan kamu, termasuk saat kamu bekerja sebagai seorang profesional di perusahaan ini, gitu. Oke? Nah, untuk menjawab ini, ada banyak cara. Tapi aku biasanya nyaranin kalau belum terbiasa, arahkan saja untuk menjawab ke arah skill. Oke? Tadi aku udah bilang, skill ada 4. Pertama, pengetahuan bidang yang tadi aku bilang. Yang kedua, tools and technology yang sifatnya itu ada hardware and software. Ada bahasa, ada soft skill. Oke? Kalau kamu nggak terbiasa jawab kelebihan dan kekurangan, jangan pakai soft skill. Susah nanti merangkai katanya. Walaupun banyak di tahun kemarin ya, 2021, banyak tuh yang kalau aku simulasi interview gitu, lebih larinya ke sini. Apa kelebihan kamu? Saya orangnya memiliki manajemen waktu yang baik. Saya orangnya pemberani, saya orangnya gini. Tapi alasan ke belakang jadi bingung gitu. Ya, untuk latihan, aku akan nyaranin arahkan ke sini. Kemampuan, ya, tools and technology ini. Kemampuan software atau hardware. Atau kemampuan bahasa. Jadi yang jelas, ingat ya, aku nggak ngomongin kelebihan dulu, ngomongin kekurangan. Kekurangan itu tidak harus sesuatu yang tidak kita punya. Oke? Kekurangan itu tidak harus negatif. Logikanya gini. Kalau kita dianggap cukup, kalau punya 100, ya, 0 termasuk kekurangan nggak? Kurang dong, kan kurang dari 100. Pakai logika. Negatif 10, ya jelas kurang, ya kan? Tapi 90 termasuk kurang nggak? Kurang kan? Kurang. Karena kan kesadaran 100. Inilah logikanya. Logikanya apa? Namanya kekurangan itu bukan hal yang kita nggak punya atau 0. Bukan hal yang negatif. Tapi bisa juga yang 90 ini. Apa? Yang kita punya tapi belum sempurna. Itu yang banyak dilupain sama orang. Padahal ngomongin itu tuh gampang. Gitu. Karena dilatih. Banyak orang, apa kekurangan kamu? Saya orangnya perfeksionis. Arahnya jadi ke soft skill. Nggak ada yang salah ke arah sana ya. Nggak ada yang salah. Jawab itu boleh, tapi why-nya gitu loh yang jadi susah buat alasan kan. Nah, ini aku mau di sekarang gitu ya, konteksnya gitu ya dia. Jelas nggak ya suaraku ya? Cek. Oke, satu sama ya, kamu error sekali, aku error sekali. Kita lanjutkan. Jadi tadi ya, jadi pada saat kita ngomongin apa kekurangan kamu gitu ya, nggak ada yang salah kalau ngarahin ke soft skill. Saya orangnya perfeksionis, saya orangnya terserah lah ya, kekurangan-kekurangan yang sifatnya soft skill. Tapi tadi aku bilang bahwa silahkan arahkan kekurangan itu ke, nggak harus yang negatif, nggak harus yang tidak kita miliki, tapi yang sudah kita punya tapi belum sempurna. Tadi aku bilang arahkan ke tools atau hardware atau software atau ke bahasa. Contoh ke bahasa tuh gini. Apa kekurangan kamu gitu? Saya ngomong aja gitu ya. Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun baru di level pasif gitu. Atau saya baru mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara pasif. Saya menyadari bahwa kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris akan gitu ya berguna di perusahaan ini, di jabatan ini gitu. Sehingga beberapa bulan yang lalu saya mengambil kursus di sini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Jadi kan gampang gitu ya. Kan kamu nggak bilang saya nggak bisa. Kamu ngomongnya saya bisa, tapi baru pasif nih gitu. Gitu. Atau misalkan apalagi yang kemampuan yang tadi sifatnya software gitu ya. Boleh sampaikan saja gitu. Apa kekurangan kamu? Bilang aja. Saya ngomong aja gitu ya. Saya menyukai pengolahan data. Biasanya saya mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Namun saya merasa masih ada kekurangan dalam kemampuan Excel saya. Saya baru bisa melakukan ini. Namun di sini saya sedang
men-challenge diri saya sendiri atau saya sedang belajar untuk mampu membuat yang advance, yaitu membuat dashboard misalkan gitu. Itu kan sebenarnya kamu ngomongin kekurangan, tapi kamu pamer itu. Saya baru bisa untuk membuat ini nih. Wah, itu udah banyak tuh gitu. Sebenarnya itu kan kamu ngomongin kekurangan, tapi kan udah pamer gitu. Saya baru bisa mengolah data ini. Atau misalkan apa kekurangan kamu gitu. Gitu. Sebut aja gitu. Saya masih baru apa? Pokoknya software, hardware gitu. Pokoknya jangan yang ngambang aja gitu. Jadi silahkan arahkan ke hal-hal yang kamu sudah bisa tapi belum sempurna. Kasih contoh gitu. Apa kekurangan kamu? Saya merasa masih memiliki kekurangan dalam pembuatan laporan ini. Yang pernah saya handle, saya pernah membuat laporan ini menggunakan software ini. Namun saya pernah dengar dari rekan saya bahwa untuk mengolah data ini bisa menggunakan software ini. Nah, saya belum bisa tuh menggunakan software itu dan saya belum tahu apakah kemampuan software itu juga dibutuhkan di perusahaan ini. Sehingga sekarang saya sedang mengambil kursus ini agar saya bisa itu gitu. Jadi lebih enak gitu. Tapi balik lagi ya, aku akan menyarankan, karena pertanyaan kamu sebenarnya yang ditanyain apa tadi udah dijawab di awal ya, bahwa yang penting kesadaran diri dan apa yang kamu lakukan dengan kesadaran tadi. Tapi tadi kekurangan aku akan menyarankan kalau kamu belum terbiasa menjawab kekurangan yang sifatnya tuh abstrak, soft skill gitu ya, maka arahkan ke yang teknis atau yang kemampuan bahasa. Itu kekurangan. Kelebihan pun juga sama. Berikan contoh. Kelebihannya lebih gampang ya. Kelebihan itu cari yang lebih relevan aja dengan jabatan yang dibuka gitu. Apa kelebihan kamu? Misalnya kamu daftarnya juga bagian procurement kan gitu. Kelebihan saya adalah dalam pengolahan data dan penyusunan laporan gitu. Saya pernah menyusun laporan mulai dari untuk ini. Saya pernah mengolah data, mulai data ini. Saya pernah melihat data mentahnya sampai dengan dibentuk sebagai data yang siap saji, baik itu sebagai presentasi, slide, itu sebagai video atau sebagai ini. Data yang saya olah beberapa kali juga mengalami gitu. Mengalami apa misalkan? Mengalami revisi di tengah jalan karena klien kami membutuhkan bentuk sajian yang berbeda, misalkan dibentuk menjadi ini. Namun saya mampu merubah tersebut gitu ya, data tersebut disajikan dengan tampilan yang berbeda karena saya juga menguasai untuk mengolah sesuai cara ini. Dan itu adalah kekuatan saya sampai sekarang misalkan itu. Boleh dinyampein kayak gitu. Jadi diarahkan dengan jabatan yang dilamar atau dengan kemampuan yang kamu punya, dicocokin aja. Jadi kalau kelebihan tuh yang relevan ya dengan posisi yang dibuka gitu. Tapi kalau kekurangan boleh mengarah ke yang kesana langsung atau enggak gitu kan. Banyak yang bilang bahwa kekurangan kan boleh jangan nyebut hal-hal yang penting gitu ya. Misalkan saya orangnya kurang teliti gitu ya, jelas itu kamu bunuh diri kayak gitu kan gitu. Misalkan kamu bagian procurement atau jadi admin atau bagian finance gitu kan, itu kan kamu bunuh diri gitu. Cuman daripada kamu susah bayanginnya, kan paling enak kan yang bisa disimulasikan kan gitu. Dan ingat ya, semua pertanyaan interview itu dilatih gitu. Kalau kamu cara ngelatihnya tuh gini nih, ngomong gitu. Nanti kalau kamu ada waktu kita simulasi interview ya, tanya jawab gitu. Karena gini, latihan ngomong itu satu, biar kamu nggak menghafal. Orang biasanya ngeblank di tengah jalan, bingung tanya apa, karena dia menghafal. Padahal kalau isi otak orang kan beda-beda ya gitu. Mungkin pertanyaannya diubah-ubah, padahal maksudnya sama. Yang dicari adalah pemahaman, bukan penghafalan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kecepatan. Kalau kamu latihan ngomong, ya kan interview kan kayak orang ngobrol aja gitu ya. Sehingga otak kita kan cepet nih mikirnya. Ya mulut kita, gesture kita, itu juga harus bisa mengikutinya. Kalau kamu nggak latihan interview secara verbal, oral gini, ngomong, takutnya pikiran, kamu tahu udah mau ngomong apa, tapi ngomong tuh belibet gitu. Jadi mulut kamu nggak bisa ngikuti kecepatan pikiran. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau kamu tidak melatih interview secara verbal gitu. Nah, itu adalah penjelasan ya singkat ya gitu terkait dengan kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu. Lebih lengkapnya nanti lihat di playlistku gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan apa gitu? Ayo kita diskusi lagi. Kayaknya kalau untuk general udah deh Pak. Udah ya? Aku belum ada di otak aku. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita simulasikan lagi ya gitu.
Kalau ada pertanyaan, sekarang kita masuk yang spesifik, oke? Gitu.